Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jenly Karet. Nomor induk nasional saya ialah 144820121083. Saya dari kelas 2B. Baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami oleh semua warga negara heterogen seperti Indonesia. Pasalnya Indonesia merupakan negara dengan keberagaman tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Pengertian menurut para ahli dan faktor terbentuknya integrasi nasional. Jadi di sini ada beberapa para ahli yang menurut mereka terbentuknya integrasi nasional. Seperti para ahli Safroddin Bahar, Mayer Weiner, Howard Regens, Jose Sodjadi Diwandono, dan Dr. Nazaruddin Samsudin. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Itu menurut Safroddin Bahar. Menurut Howard Regens, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara, mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Yakni menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Itu menurut para ahli. Yang kedua yaitu faktor terbentuknya integrasi nasional. Berikut ini adalah beberapa faktor terbentuknya integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya rasa senasib sepanggungan akibat penderitaan penjajahan, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, dan adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Itu adalah salah satu faktor terbentuknya integrasi nasional. Ada banyak, cuma sebut beberapa saja, Ibu. Yang ketiga yaitu syarat integrasi nasional. Syarat ataupun manfaat menerapkan integrasi nasional, yaitu terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya, terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Itu salah satu manfaat yang harus diterapkan dalam integrasi nasional. Yang keempat yaitu manfaat menerapkan integrasi nasional. Manfaat menerapkan integrasi nasional diantaranya sebagai berikut, yaitu menumbuhkan kesetiaan nasional, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional, menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa tenggang rasa,
toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Dan yang terakhir yaitu menghargai perbedaan antara suku, bangsa, dan ras. Itu salah satu manfaat yang harus betul-betul terapkan dalam integrasi nasional. Yang kelima yaitu jenis integrasi nasional. Ada beberapa jenis integrasi nasional, antara lain integrasi sosial, integrasi nasional, dan integrasi kebudayaan. Integrasi nasional ialah sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Integrasi nasional ialah merupakan susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang mungkin berbeda di dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Yang terakhir ialah integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan merupakan penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Yang terakhir ialah contoh wujud integrasi nasional, yaitu sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Itu adalah salah satu contoh yang harus diterapkan. Sehingga sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera, belajar menari lenggong yang merupakan satu di antara tarian adat Bali. Hal-hal ini merupakan wujud contoh kita menerapkan atau kita saling menghargai kebudayaan kita masing-masing. Baik Ibu, sekian hasil presentasi saya mengenai materi integrasi nasional secara singkat. Terima kasih, shalom, selamat sore.